pagi Kak Lisa. Selamat pagi Kak Irbi. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai impact kita pada pagi hari ini, Kakak persilakan pada adik-adik untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ya, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik di rumah kurang semangat nih Kak Lisa. Iya nih Kak Irbi. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri sama-sama ya. Kita mengangkat satu pujian lagi, KASIH. Lebih semangat ya nyanyinya. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Mari kita lipat tangan, kita ambil sikap berdoanya dan kita tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dan menjaga kami ya Tuhan. Pada saat ini kami akan melakukan impa ya Tuhan. Berkati impa kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita untuk membaca Mazmur pujian kita. Sebelum kita membaca Mazmur pujian kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Jadi kakak akan tunggu adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Ya adik-adik, jika sudah, kita sama-sama membuka Mazmur pasal 119 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-60. Kak Irbi ulang ya. Mazmur pasal 119 ayat 57 sampai ayat 60 dan akan dibacakan oleh teman kalian, Alex. Mazmur pasal 116 ayat 57 sampai 60 yang menyatakan, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Ya, terima kasih untuk Alex yang sudah membaca pujian Mazmur pada pagi hari ini. Dan untuk merespon Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian lagi, Naik Perahu dengan Yesus. Adik-adik sekarang dipersilakan untuk duduk karena saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yitro. Untuk Kak Yitro dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan pagi ini kita kembali berjumpa lagi
bersama Kak Jitro. Dan pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu. Untuk itu kakak mempersilahkan adik-adik sebelum kita berdoa, adik-adik mempersiapkan Alkitab dan duduk tenang di petangan untuk kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini kami boleh kembali untuk membaca firman Tuhan, dan kami boleh kembali untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuasai hati pikiran kami, sehingga apapun yang kami baca dan apapun yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan memahami. Dan juga Tuhan berkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan tolong berikan mereka fokus, konsentrasi yang benar, sehingga apa yang hamba sampaikan mereka bisa memahami dan mengerti dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai dengan Alkitab, membuka Alkitab kita, kakak mau tanya dulu, kita mau review kembali apa yang disampaikan oleh Bunda Rodin yang minggu kemarin ya. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apa yang disampaikan oleh Bunda Rodin kemarin? Nah pintar adik-adik. Kemarin Bunda Rodin mengatakan bahwa kita harus hidup kudus seperti Tuhan memerintahkan Musa untuk menguduskan anak daripada Harun. Untuk itu kita juga adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Jadi kita harus hidup kudus. Nah adik-adik, pagi ini kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kakak ulangi lagi ya. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, kakak akan ulangi lagi satu kali. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, firman Tuhan pada pagi ini akan dibacakan oleh teman kalian, Sam. Saya persilahkan Ade Sam. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku menodai dan meludahi. Oke, terima kasih Ade Sam untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kakak akan kembali mengingatkan kita bahwa bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Nah, dengan apa yang sudah kita bacakan dari tadi, sejarahnya adalah ketika Tuhan Yesus memerintah kepada Nabi Yesaya untuk menasihati umat pilihan Allah atau umat bangsa Israel, yaitu suku Yehuda. Karena suku Yehuda adalah suku yang tidak taat akan Tuhan dan suku yang tidak mau mendengarkan akan Tuhan, sehingga Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya supaya memberitahukan mereka bahwa jika mereka tidak taat, maka mereka akan dibuang. Nah, adik-adik dibuang kemana? Nah, mereka akan dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel supaya menghukum mereka di sana atau menasihati mereka di sana ketika mereka sudah tobat atau ketika mereka mau meninggalkan apa yang perbuatan lama mereka, maka Tuhan akan mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut ini, apa yang kita peroleh dari cerita ini? Nah, adik-adik, kalau kita mau menjadi seorang anak-anak Allah yang taat, yang pertama
kita harus menjaga tutur kata kita. Seperti yang di ayat berikut ini. Nah, ayat kita baca bersama-sama ya. Kakak mengundang adik-adik supaya kita membaca bersama-sama. Ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, adik-adik, kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang taat, kita harus menjaga tutur kata kita. Nah, menjaga tutur kata itu misalnya seperti apa? Kalau kita ngomong dengan orang yang lebih dewasa, kita harus sopan, kita harus menjaga kata-kata kita, sehingga orang yang lebih dewasa itu tidak kecewa dengan perkataan kita. Dan bukan juga hanya itu saja, tetapi teman-teman kita, mungkin teman-teman yang ada di sekolah, bahkan atau teman-teman sepermainan kita di lingkungan kita. Nah, adik-adik, kakak mau bilang, kakak percaya bahwa adik-adik pasti pernah ngomong kata-kata yang tidak membangun teman-teman atau tidak membangun orang-orang di sekitar adik-adik, sehingga teman-teman itu pasti mereka sangat kecewa dengan kata-kata yang adik-adik ngomong. Nah, hari ini kita belajar dari kitab Yesaya atau Nabi Yesaya memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, kita harus menjaga tutur kata kita. Supaya kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita harus menjaga tutur kata kita. Kita harus menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk menjadi anak-anak Allah yang taat, yang kedua kita harus suka mendengar-dengaran. Seperti yang di ayat kakak mengajak kita untuk sama-sama membaca. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, adik-adik di sini jelas mengatakan bahwa kita harus mendengar-dengaran. Nah, kakak percaya bahwa setiap adik-adik pasti di rumah suka melawan, tidak mau dengar dengan apa yang orang tua katakan. Pasti ketika orang tua, pasti bapak atau mama atau orang-orang di sekitar kita bilang, contohnya seperti bilang, Joshua, coba lakukan ini. Pasti Joshua bilang, ih mama ini terus suruh saya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mendengar-dengaran. Nah, ketika kita mendengar-dengaran, maka kita akan disebut sebagai seorang anak Allah yang taat. Nah, seperti Tuhan Yesus, dia mendengar-dengaran sehingga dia taat dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita harus menjadi contoh. Kita harus mengambil contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja taat sampai dia mati. Nah, apalagi kita sebagai anak-anaknya, kita harus mengambil contoh dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita tidak mau untuk taat, kita tidak mau untuk mendengarkan orang-orang di sekitar kita, terlebih orang tua kita atau kakak-kakak kita yang ada di rumah. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita harus menjadi anak-anak Allah yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran, dan anak-anak yang mau melakukan apa yang dikatakan orang tua. Karena melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah taati oleh perkataan orang tua kita, maka kita akan menjadi anak-anak yang berfaedah atau anak-anak yang akan mencapai cita-citanya dengan penuh harapan akan masa depan. Dan mungkin hanya ini saja yang kakak sampaikan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke kuis Alkitab. Nah, tadi kakak sudah sebutkan dan kakak sudah jelaskan berkali-kali. Nah, pertanyaan yang pertama, hari ini kita belajar dari kitab apa dan pasal berapa, ayat berapa sampai dengan ayat berapa. Kakak akan kasih clue dan huruf terakhirnya adalah A. Nah, adik-adik harus cari dalam Alkitab. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang taat, kita harus melakukan apa? Nah,
kalau adik-adik sudah tulis dalam kertas dan foto serta bersama adik-adik dan kirim ke nomor yang di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kak Yitro untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita mengangkat satu pujian lagi adik-adik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan kita sudah belajar bersama-sama serta kita sudah kuis Alkitab. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Nah, adik-adik, doa syafaat itu apa ya? Doa syafaat itu kita mendoakan orang-orang di sekeliling kita serta teman-teman kita, orang tua kita, serta mungkin adik-adik bisa doakan kakak-kakak layan di GPIB sini. Nah, sebelum itu kakak memberikan kesempatan kepada adik-adik supaya menyimpan Alkitabnya dan duduk tenang, lipat tangan untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa ketika kami mau menjadi anak-anak Allah yang taat, kami harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, kami harus menjaga tutur kata kami dan juga kami harus mau mendengar-dengaran seperti Engkau mendengar dan taat hingga mati. Untuk itu kuasai kami sehingga apa yang kami sudah mendengarkan biarlah kami menerapkan dalam kehidupan kami serta kami bisa melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kesehatan daripada Engkau terus tercurah atas kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk setiap bunda-bunda dan kakak-kakak layan yang ada di GPIB. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan, apapun yang mereka lakukan, biarlah menjadi sesuatu yang berguna untuk masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati Pak Pendeta bersama para jajarannya. Kami berdoa Tuhan tolong berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, tugas mereka yang Tuhan sudah percayakan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhir ibadah kami akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
masuk dalam persembahan dan adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya dulu sambil kita mengangkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapa. Dan ya Tuhan, baru saja kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan kami ini dapat berguna ya Tuhan bagi pelayanan-Mu ya Bapa di muka bumi ini. Dan kiranya juga Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Terima kasih ya Tuhanku yang baik, inilah doa kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah pada pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian lagi. Sebelumnya adik-adik bangkit berdiri dulu karena kita akan bernyanyi Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil sikap doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan dari awal ibadah kami hingga akhirnya ya Tuhan. Walaupun ya Bapa kami masih beribadah di rumah, tetapi itu semua ya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhanku, kiranya Tuhan memberkati juga ya Tuhan setiap kami. Tuhan berikan selalu kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhanku yang baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah, kita jongkok dulu. Jongkok. Hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.